بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب زدنا علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 190, yaitu surah At-Taubah ayat 21 sampai 26 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma rahamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 21 yubashiruhum boleh dibaca yabshuruhum, dan ini berlaku juga untuk ayat-ayat yang lain. Kemudian ridwan seperti biasa boleh di dhammah ridwan, dan ini berlaku untuk semua ayat kecuali satu ayat dalam surat Al-Maidah. Kemudian pada ayat 24 yang panjang itu, di tengahnya ada wa'ashiratukum. Nah, ra-nya boleh panjang menjadi wa'ashiratukum. Kalau dipanjangkan berarti bentuknya bentuk jamak. Kemudian pada ayat yang ke-25 di bagian akhir, rahubat thumma. Nah, ta dengan tha ini makhrajnya berdekatan sehingga boleh idgham. Rahubat thumma. Dan bagian akhir-akhirnya ya kafirin, nah ini boleh dibaca kafirinah, dan yang lain-lain juga sama seperti itu. Ini semua qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, pada ayat 20 sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat tinggi di hadapan Allah, dan mereka orang-orang yang beruntung, yaitu selamat dari neraka, masuk surga. Nah, kemudian Allah lanjutkan berita tentang mereka itu.
Yabshuruhum, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Rabbuhum, pemelihara mereka yaitu Allah. Apa kabar gembiranya? Birahmatin, mendapatkan rahmat minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya rahmat tapi juga warudwanin, dan mendapatkan ridha Allah. Sehingga wajannatin, masuk ke dalam jannah-jannah. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam jannah-jannah itu, na'imun, ada kenikmatan yang banyak, muqimun, yang kekal. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, sehingga masuk surga, maka syaratnya adalah kita melakukan 3 hal yang disebutkan sebelumnya. Iman, hijrah, jihad. Hijrah sudah kita bahas kemarin. Hijrah tidak dilakukan dari negara Islam, maka kita tidak perlu hijrah dari Indonesia. Tetapi kita bisa melakukan hijrah di Indonesia, yaitu menghijrahi amal-amal yang jelek, menghijrahi maksiat. Kalau kampung, ya kampung yang jelek, yang penuh orang-orang jelek, maka kita pindah pada kampung yang baik, yang penuh dengan orang-orang baik. Jihad juga begitu. Tidak ada perang di Indonesia, maka jihad kita adalah jihad melawan nafsu kita. Sebagaimana sabda Nabi, hijrah paling utama adalah menghijrahi apa yang Allah larang. Jihad yang paling utama adalah menjihati nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman mendapatkan rahmat. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat yang disimpan oleh Allah khusus untuk orang-orang beriman besok di akhirat. Allah ciptakan 100 rahmat. Yang dikasih untuk orang-orang di dunia, ini cuma 1 rahmat dibagi sama rata bareng-bareng. 99 rahmat disimpan oleh Allah, nanti diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Bahwasanya Allah ciptakan 100 rahmat, tetapi yang 99 dikhususkan bagi orang-orang beriman besok di akhirat. Mi'ata rahmatin. Allah Subhanahu wa taala khalaqa, telah menciptakan mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Lalu fa'amsaka indahu, Allah tahan di hadapannya 99 rahman, 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmah wahidah. Yang dilepas untuk makhluknya di dunia ini cuma 1 rahmat. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan 99 rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selain mendapatkan rahmat Allah, juga mendapatkan ridha Allah. Mana lebih besar, rahmat Allah atau ridha Allah? Kita temukan jawabannya dalam Al-Quran. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha dari Allah itu lebih besar. Disebutkan pada surat At-Taubah ayat 72. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha dari Allah itu lebih besar. Kalau ini baru ayat 21. Nah, nanti ayat 72 akan kita temukan ayat tersebut. Dan sudah dijelaskan dulu bahwa di akhirat cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama masuk neraka, disiksa oleh Allah. Kemungkinan kedua diampuni oleh Allah, kemudian diridhai oleh Allah, masuk surga. Faedah berikutnya, jannatin, jannah-jannah. Berarti jannah itu tidak cuma 1. Maka dalam hadis yang sudah sering ditampilkan, jannah ada 100. Tidak hanya 1 surga. Nah, maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Dan dari sini kita ketahui bahwa tidak mungkin kita masuk jannah kecuali kita dapat rahmat Allah. Makanya didahulukan rahmatin. Baru setelah rahmat, lalu apa? Jannatin. Tanpa rahmat Allah, nggak bakal masuk surga. Karena surga itu nilainya mahal, harganya mahal. Sementara amal kita itu sangat ringan sekali. Kita sudah sholat tadi, sholat maghrib. Tapi berapa persen khusyuk kita dalam sholat tadi? Baik imamnya maupun makmumnya, berapa persen khusyuk kita? Kita harus ngakui ya, bahwa sholat kita belum bisa 100% khusyuk. Maka untuk membeli surga belum cukup. Sehingga hadis yang populer dan sudah sering ditampilkan, Rasulullah bersabda, tidak mungkin seseorang dengan amalnya bisa masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah.
Faedah berikutnya, surga itu isinya adalah na'imum muqim, kenikmatan yang kekal. Dan saya menampilkan lagi hadis yang sudah populer, tetapi ditampilkan supaya hafal. Innar rajula, sesungguhnya seseorang idza naza'a thamrah, kalau memetik satu buah minal jannah dari surga, adat makanaha ukhra, kembali di tempat itu buah yang lain. Jadi dipetik satu muncul satu. Dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain disebutkan mislaha, yang balik itu 2 kali lipat. Berarti dipetik 1 muncul 2, dipetik 2 muncul 4, dipetik 5 muncul 10. Mana mungkin buahnya bisa habis? Tidak mungkin bisa habis, karena itulah Allah katakan na'imum muqim, kenikmatan yang muqim, yang kekal. Dan hadis itu disahihkan oleh sebagian ulama, riwayat Imam Tabarani. Ayat 22, Allah mengatakan khalidina, mereka kekal fiha, di dalam surga, abada, abadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di hadapannya, ajrun azim, ada pahala yang besar. Karena itu mari kalau kita beramal, kita cari pahala yang besar itu. Jangan mengharapkan pahala-pahala remeh dunia yang fana ini. Karena sebagian orang salah paham, Mbak. Kenapa sekarang rajin sholat duha? Supaya bisnis saya lancar. Jadi tidak ada harapan pahala sama sekali, tapi harapannya cuma bisnis lancar. Ini rendah, remeh. Dunia itu remeh. Silahkan sholat duha dengan tujuan bisnis lancar. Apabila tujuan asalnya adalah apa? Pahala. Jadi kalau sudah tujuan asalnya pahala, habis itu ada tujuan-tujuan yang lain, silahkan. Tapi kalau tidak ada tujuan pahala, semata-mata supaya bisnis lancar, ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Maka Allah mengiming-imingi kita ajrun azim, pahala yang besar. Yang diharapkan itu pahala yang besar di surga. Jangan pahala dunia, itu semuanya remeh, kecil. Surga itu Allah kasih 3 istilah. 1, ajrun azim, pahala yang besar. Ini banyak sekali ayatnya. Ada juga pada surat Al-Hadid ayat 11, ajrun karim, pahala yang mulia. Pada surat Al-Hadid juga ayat 7, ajrun kabir, pahala yang besar. Jadi pahala yang besar, azim, atau pahala yang besar, kabir, atau pahala yang mulia, karim. Maksudnya sama, yaitu pahala dalam surga. Kemudian Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan menjadikan aba'akum, nenek moyang kalian, atau bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, aulia, sebagai kekasih-kekasih. Ini istahabbu, jika mereka itu menyukai atau memilih al-kufra, kekafiran, alal iman, daripada iman. Wa may yatawallahun, dan barang siapa yang menjadikan mereka kekasih, minkum, di antara kalian, faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ada sababun nuzulnya, yaitu tentang kaum muslimin yang disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi mereka tidak mau hijrah. Mereka pilih tetap di Mekah. Kenapa? Karena lebih cinta kepada keluarganya yang kafir, sehingga tidak mau meninggalkan kota Mekah. Padahal oleh Allah sudah diwajibkan, wajib hijrah. Saat itu, yang Islam tetapi tidak hijrah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu Islam, wajib hijrah. Kenapa? Di Mekah ini negara kafir, tidak bisa menegakkan syariat Islam. Sholat dilarang, azan dilarang, syiar-syiar Islam dilarang. Maka disuruh hijrah ke Madinah supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka yang tidak mau hijrah, kemudian mati di Mekah, itulah dikatakan di sini faulaika humudz zalimun. Mereka itu orang-orang zalim. Maka makna ayat ini seperti dalam ayat yang lain, ya. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi zalim. Apa maksudnya zalim? Yaitu masih berada di Mekah, tidak mau hijrah.
Qalu fima kuntum, ditanya oleh malaikat, bagaimana kondisi kalian itu? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Maka mereka menjawab, kami lemah di bumi sehingga enggak bisa melakukan ibadah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Maka malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, lalu kalian bisa hijrah ke bumi Allah. Kalian nggak bisa ibadah di Mekah, tapi kan bisa hijrah ke Madinah. Kenapa tidak mau hijrah ke Madinah? Sampai mati. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan sejelek-jelek tempat tinggal itu neraka jahannam. Makanya para ulama tafsir mengatakan saat itu Islam tidak diterima kalau tidak mau hijrah ke Madinah. Harus hijrah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, maka hijrah dari Makkah sudah tidak wajib lagi karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Nah, meskipun sababun nuzulnya seperti itu, tetapi ayat ini tetap berlaku untuk kita semua sampai hari kiamat. Karena di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti semua orang beriman termasuk kita saat ini. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga. Kenapa? Ini satu kebaikan besar akan diperintahkan oleh Allah, atau satu keburukan besar akan dilarang oleh Allah. Pasang telinga baik-baik. Nah, kita ambil pelajaran kalau begitu, yaitu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan jadikan bapak atau saudara sebagai kekasih kalau mereka pilih kafir daripada iman. Artinya, tidak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai bitanah, sebagai teman dekat yang kita beberkan rahasia-rahasia kita kepada mereka. Nggak boleh. Dan sudah sering dibahas ya, aulia ini mengandung dua makna. Bisa diartikan kekasih, kemudian kita jadikan sebagai teman dekat, bitanah. Bisa juga diartikan sebagai wali atau pengurus atau pemimpin. Dan sudah kita bahas dulu secara panjang lebar, tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Maka jangan menjadikan orang kafir sebagai kekasih, dan jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kalau nekat gimana? Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Nekat menjadikan orang kafir sebagai kekasih atau sebagai pemimpin, maka berarti sudah zalim. Dalam ayat yang lain, mithluhum, maka berarti semisal mereka, itu sama-sama kafir, semisal orang kafir juga, naudzubillah. Karena itu menjadikan orang kafir sebagai kekasih atau sebagai pemimpin, ini hukumnya haram. Haramnya karena disebut oleh Allah sebagai zalim yang melakukan hal tersebut. Ayat 24. Qul, katakanlah, in kana, jika adalah aba'akum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, atau suami-suami kalian, ya, pasangan kalian, wa ashiratukum, dan ashirah kalian, kabilah kalian, keluarga besar kalian, wa amwalun, dan harta-harta, iqtaraftumuha, yang kalian mengusahakannya, wa tijaratun, dan perdagangan, perbisnisan, takhshawna, yang kalian khawatir, kasadaha, lemahnya atau tidak lakunya, wa masakinu, dan tempat-tempat tinggal, tardawnaha, yang kalian menyukainya. Kalau itu semuanya ahabba ilaikum, lebih tercintai oleh kalian, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah. Ancaman dari Allah ini, tunggulah hatta ya'ti Allah, sampai Allah mendatangkan bi amrihi, keputusannya, yaitu Allah akan kirim siksa. Inti ayat ini adalah maksudnya, jangan sekali-kali meninggalkan jihad gara-gara cinta kepada dunia. Nah, dunia itu bisa dalam bentuk bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri atau suami, kemudian ashirah, keluarga, harta, bisnis, semua. Pokoknya dunia. Sehingga ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin keluar perang, ini wajib semuanya meninggalkan perang. Nafiri am, seluruhnya disuruh keluar, maka wajib keluar. Yang tidak keluar hanya yang ditugaskan oleh Nabi.
Yang ini, orang ini di Madinah menjadi pengganti saya jadi imam. Orang ini di Madinah nggak usah jihad karena istrinya sedang sakit, ngerawat istrinya dulu. Ini juga nggak usah karena menjaga kaum wanita yang ada di Madinah. Yang ditugasi saja. Kalau sifatnya nafiri am, semuanya harus keluar, maka semuanya harus keluar. Kalau tidak keluar, terancam dengan ayat ini. Akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Itulah makna bi amrih. Allah akan datangkan perintahnya, yaitu keputusannya, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ayat ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah," kalau kalian sibuk jual beli secara inah, ini jual beli yang haram. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, yaitu dengan ternak. Wa raditum bizar'i, dan kalian puas dengan tanaman alias sibuk dengan tanaman. Jadi sibuk dengan bisnis, sibuk dengan ternak, sibuk dengan bercocok tanam. Akhirnya apa? Wa taraktumul jihad, lalu kalian tinggalkan jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dhullan. Allah pasti akan kirimkan kepada kalian kerendahan. Nah, kerendahan inilah tafsiran dari ayat tadi. Allah akan kirim perintahnya. Apa perintahnya? Apa keputusannya? Kerendahan. Diberikan kepada orang-orang beriman. La yangzi'u, yang Allah tidak akan mencabut kerendahan tadi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan kalimatnya, kembali kepada agama. Padahal sebenarnya kan tidak murtad. Cuma apa? Meninggalkan jihad gara-gara sibuk dunia. Belum murtad. Tapi kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama. Seolah-olah meninggalkan jihad berarti kafir. Seolah-olah Nabi mengatakan begitu. Padahal tidak kafir sebenarnya. Maka ini ancaman keras. Meninggalkan jihad padahal wajib, pada saat wajib, maka itu sudah melakukan seperti tingkahnya orang-orang kafir. Maka oleh Nabi disuruh kembali kepada agama, seolah-olah dia sudah murtad, padahal sebenarnya enggak murtad. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah Indonesia aman, mudah-mudahan tidak ada perang di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak boleh berharap ada perang, nggak boleh. Tapi kalau ada perang betul, saat itu nggak boleh lari. Hadis-hadis ini berlaku, hadis-hadis ini. Dan sebenarnya kewajiban kita untuk berjihad sebenarnya karena Palestina diserang oleh orang-orang kafir. Tapi karena kita tidak punya kemampuan, ya sudah. Sebenarnya kewajiban atas pundak kita semua. Jadi orang Palestina diserang, maka kalau mereka tidak bisa melawan, kewajiban jihad ini merembet kepada negara sebelahnya. Negara sebelahnya nggak cukup, merembet lagi ke negara sebelahnya sampai seluruh dunia. Nah, faktanya Palestina kan masih dikuasai oleh apa? Atau sudah masih dizalimi oleh orang-orang Yahudi Israel itu. Sehingga semestinya kewajiban menyelamatkan mereka ini, Baitul Maqdis ini adalah berlaku untuk setiap kaum muslim di atas muka bumi ini. Tapi sayangnya memang kita tidak punya kekuatan sehingga kita tidak mampu melakukannya, maka Allah pun menggugurkan kewajiban karena tidak mampu. Tapi masih ada kewajiban itu. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, kadang-kadang bapak, ibu, saudara, istri itu bisa menyebabkan kita jadi meninggalkan ajaran agama. Maka jangan seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Tiada lain harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian. Diuji oleh Allah dengan sebab anak, apakah masih taat sama Allah atau gara-gara anak sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang serupa dengan itu. Al-waladu, anak itu, mabkhalatun, bisa menyebabkan orang tuanya pelit, majbanatun, bisa menyebabkan orang tuanya jadi penakut. Dulu sebelum menikah rajin jihad, tapi setelah menikah punya anak sudah nggak berangkat jihad lagi. Kenapa? Penakut. Khawatir kalau dia mati dalam perang, anaknya jadi yatim. Dulu suka infak,
Tapi setelah punya anak, maka infaknya terus berhenti. Kenapa? Dikucurkan dananya semuanya kepada anaknya. Nah, itu jangan seperti itu menyebabkan kita berarti tidak lulus ujian diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah tidak punya anak, tidak usah berkeluh kesah. Kenapa? Justru aman dari fitnah anak. Kemudian pelajaran kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 macam harta dunia. Amwalun, harta emas perak zaman dulu, kalau sekarang rupiah dan sebagainya. Tijarah, bisnis, masakin, tempat tinggal. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya manusia butuh kepada itu. Kita butuh kepada harta, kita butuh kepada perbisnisan supaya mengembangkan harta kita. Kita butuh kepada tempat tinggal karena kita punya anak, punya istri, punya badan. Nah, maka maksudnya adalah apapun dari dunia ini, meskipun kamu butuh kepadanya, tapi jihad itu tetap wajib. Sehingga kewajiban jihad jangan ditinggalkan gara-gara kebutuhan dunia. Kebutuhan dunia apa? Harta, bisnis, rumah. Ini jihad, ini kebutuhan agama. Lebih penting daripada kebutuhan dunia. Dunia kan cuma sementara. Cuma paling 60 tahun kan. Sementara jihad ini untuk kelanggengan kita di akhirat. Maka didahulukan jihadnya daripada kebutuhan dunianya. Kalau kita bisa tawakal seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, silahkan, nggak punya rumah, silahkan. Nabi Isa itu saya baca biografinya, itu ternyata nggak punya rumah, Pak. Jadi gimana beliau? Ya, keliling-keliling, dakwah ke sana kemari. Berhenti di mana, tidurnya di situ. Dakwah, kemudian sampai Masjid Nur Rahmah, ya sudah. Nabi Isa sarenya di Masjid Nur Rahmah. Gelar tikar, sehari di masjid. Besok lanjutkan lagi dakwah. Sampai mana lagi? Nah, sampai pasar, ya tidurnya di pasar. Udah dibawa di tanah. Atasnya adalah langit. Gak ada masalah begitu. Maka disebut Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu karena suka berjalan ke sana kemari untuk dakwah. Dan Nabi Isa dakwahnya unik. Dia kalau datang ke satu kampung, itu tanya, di mana kumpulan orang-orang jelek? Kalau Nabi Yahya, sepupunya Nabi Isa, kalau datang ke suatu kampung, tanya, di mana kumpulan orang-orang baik? Jadi Nabi Yahya sukanya kumpul sama orang-orang baik. Nabi Isa enggak, cari orang-orang jelek. Maka Nabi Isa suatu hari ditanya, hei Nabi Isa, kenapa sih kamu kalau datang ke satu kampung, selalu tanya, mana kumpulan orang jelek? Beliau mengatakan, innama ana tabibun yudawil mardo. Saya ini kan seperti dokter. Dokter itu cari pasien untuk diobati. Nah, ini dokter untuk orang-orang yang hatinya rusak. Amalnya jelek. Nabi Isa ingin permak hatinya supaya baik, supaya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka model dakwah seperti ini sudah diajarkan sejak dulu oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Seperti saya kan dakwanya kan di masjid-masjid, nggak pernah ngurusi orang-orang jelek, orang tato dan sebagainya. Nah, kalau ada ustadz yang ahli dakwah kepada orang-orang tato, itu bagus, itu dakwah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Harus ada orang-orang seperti itu, sebagaimana harus ada juga orang-orang seperti Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Kemudian di sini Allah menutup ayat dengan kalimat wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fasik sudah sering kita jelaskan, arti fasik itu keluar. Keluar maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita sedang berbuat maksiat, saat itu kita pantas disebut apa? Fasik. Nah, orang fasik ini diancam oleh Allah, la yahdi, tidak dikasih hidayah, tidak dikasih taufik. Maka kalau kita pengen taufiknya Allah itu senantiasa menyertai kita, hindarilah apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kita meremehkan, alah nggak apa-apa maksiat kayak begini, yang penting nggak sampai kafir. Nah, itu hidayah semakin jauh. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ayat 25. Laqad sungguh-sungguh nasarakumullah, Allah telah menolong kalian fi mawaqina, pada tempat-tempat
katsiratin yang banyak, maksudnya tempat-tempat peperangan. Wa yauma Hunainin, dan juga pada perang Hunain. Jadi maksudnya Allah mengingatkan nikmat Allah kepada kaum muslimin. Allah sudah menolong kalian di banyak peperangan. Contohnya mawatina katsirah. Contohnya apa? Perang Badar tahun 2 Hijriah. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Demikian juga yauma Hunain, perang Hunain tahun 8 Hijriah. Perang Hunain disebut Hunain karena terjadinya di tempat namanya Hunain. Jadi ada satu lembah atau tempat namanya lembah Hunain. Peperangan terjadi di situ, maka disebut perang Hunain. Kapan terjadinya? Setelah Fathu Makkah. Para sahabat Nabi dari Madinah rombongan datang ke Makkah untuk menaklukkan Makkah. Jumlahnya 10.000 sahabat. Lalu orang-orang Makkah setelah ditaklukkan, maka semuanya masuk Islam. Mereka jumlahnya 2.000. 10.000 tambah 2.000 berapa? 12.000. Nah, setelah itu 12.000 ini rombongan menuju ke Hunain untuk melakukan perang terhadap orang-orang Hunain. Karena jumlahnya banyak, maka orang-orang yang barusan masuk Islam tadi kemudian merasa bangga. Kita jumlahnya 12.000, nggak bakal kalah karena kita jumlahnya banyak. Itulah yang disebutkan di sini, ketika a'jabatkum, menakjubkan kalian, kasratukum, banyaknya jumlah kalian. Yaitu berapa? 12.000. Nah, perang malah takjub dengan jumlah, malah kalah. Allah katakan, falam tughni, maka tidaklah berguna angkum untuk kalian syai'an, sedikit pun. Tidaklah berguna jumlah yang banyak itu bagi kalian sedikit pun. Wadaqat, dan menjadi sempit alaikum, bagi kalian al-ardu, bumi ini, bima rahubat, dengan keluasannya. Artinya bumi yang sangat luas ini terasa sempit. Kenapa? Karena kalah dalam perang Hunain tadi. Kalau kita susah itu kan merasa sempit, Pak. Meskipun rumahnya besar, magrong-magrong, tapi lagi susah, itu rasanya sumpek sempit. Tapi kalau rumahnya kecil seperti Nabi, pendek, atapnya bisa dipegang, tapi kalau hatinya longgar, rasanya apa? Enak, nyaman. Nah, inilah makna ini. Kalian kalah dalam perang itu, akhirnya terasa sempit bumi yang luas ini. Kenapa kalah? Karena Allah tidak turunkan pertolongan. Kenapa tidak diturunkan pertolongan? Karena sombong terhadap jumlah, bangga terhadap jumlah. Dalam satu hadis disebutkan, seorang nabi melihat umatnya yang banyak, maka dia takjub, wah, umat saya banyak, pengikut saya banyak. Maka karena seorang nabi takjub dengan pengikut yang banyak, Allah langsung kasih teguran. Langsung hari itu Allah matikan umatnya, ribuan orang pada mati semuanya. Maka seorang nabi ya tidak boleh begitu ya, umatnya banyak kemudian merasa bangga. Ini semuanya dari Allah. Bukan karena dakwahnya yang bagus kemudian pengikutnya banyak. Nah, sehingga Ustadz pun juga begitu. Kalau dakwahnya bagus kemudian yang mendengarkan banyak, akhirnya bangga. Saat itulah hatinya lagi rontok, itu nggak bagus kayak begitu. Seperti dalam kasus ini juga, mereka merasa bangga, itulah rontok di hadapan Allah, Allah nggak kasih pertolongan sama sekali. Padahal perang-perang sebelumnya dikasih pertolongan oleh Allah. Nasarakum, Allah kasih pertolongan. Tapi pertolongan dicabut, kenapa? Merasa bangga. Kalau orang merasa bangga dengan dirinya, itu seolah-olah sudah lupa sama Allah. Padahal yang ngasih dia kekuatan siapa? Allah. Nah, sehingga nggak boleh bangga dengan diri sendiri. Akhirnya, thumma kemudian wallaitum, kalian lari mudbirin, membelakang atau kocar kacir kalian. Inilah kondisi perang Hunain saat itu, kaum muslimin kocar kacir karena mereka tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang perang Hunain, kita temukan ceritanya dalam hadis yang sahih. Afarartum, apakah kalian lari? Bara' ditanya oleh seseorang. Bara' ini sahabat Nabi ya. Afarartum, apakah kalian lari an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan beliau yauma Hunainin, pada perang Hunain? Nah, Bara' menjawab, lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafirra. Adapun Rasulullah tidak lari sama sekali. Inna Hawazin, sesungguhnya orang-orang Hawazin ini kaum kafir. Kanu qauman rumatan, mereka itu memang ahli panah.
Wa inna lamma laqinahum, tatkala kami berjumpa dengan Hawazin, hamalna alaihim, kami serang mereka. Tapi kemudian dibalas dengan apa? Anak panah yang banyak. Fanhazamu, maka kocar-kacirlah umat Islam. Oh, bukan ya. Hamalna alaihim, kami serang orang-orang Hawazin, fanhazamu, maka kocar-kacirlah kaum Hawazin. Fa'aqbalal muslimun 'alal ghanaim, lalu umat Islam nyerbu ghanimah-ghanimah. Wastaqbaluna bisiham, saat itulah Hawazin menyerang dengan anak panah. Akhirnya balik kondisinya. Umat Islam jadi kocar-kacir. Jadi kocar-kacirnya ada sebabnya. Kenapa? Karena dihujani oleh anak panah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena tadi takjub dengan jumlahnya yang banyak, maka malah oleh Allah dibikin kalah. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sendiri, falam yafirra, beliau tidak lari. Falaqad ra'aituhu wa innahu ala baghlatihi al-bayda, beliau menunggangi bighal beliau yang berwarna putih. Bighal itu adalah anakan dari kuda dan keledai. Orang tuanya kuda sama keledai, akhirnya muncul bighal, warnanya putih. Nah, maka barang siapa yang suka beli kendaraan warna putih, karena Rasul bighalnya putih, nggak ada masalah, ini bagus, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan memegangi tali kekangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya adalah nabi, bukan nabi palsu. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Maksudnya sebagaimana Abdul Muttalib juga dulu pemberani, saya pun juga pemberani. Saya adalah Nabi Muhammad, nabi-nabi betul, sehingga tidak mungkin lari dari perang. Ini menyemangati para sahabat untuk maju ke depan. Tapi akhirnya kemudian para sahabat dipanggil oleh Nabi dengan teriakannya Abbas bin Abdul Muttalib, sehingga semuanya pada datang lagi, akhirnya bisa mengalahkan orang-orang Hawazin. Sehingga Hawazin jadi takluk terhadap kaum muslimin saat itu. Jadi Allah akhirnya turunkan pertolongan. Itulah yang dimaksud pada ayat 26. Thumma, kemudian anzalallah, Allah turunkan sakinatahu, ketenangannya, ala rasulihi, kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal mu'minin, dan juga untuk kaum mukminin. Sakinah, ketenangan, itu adalah ketenangan yang kita dapatkan dalam hati kita. Itu disebut sebagai apa? Sakinah. Dari mana taunya bahwa sakinah itu ketenangan dalam hati? Dari ayat yang lain kita temukan. Allah mengatakan pada surat Al-Fatah ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah, ketenangan pada hatinya orang-orang yang beriman. Jadi sakinah itu salah satu dari tentara Allah. Allah kirim tentara sakinah sehingga hati kita tenang. Akhirnya semangat dalam perang. Demikian juga rasa takut, ini tentara Allah. Allah kirim rasa takut dalam hati-hati orang-orang kafir sehingga mereka pada mundur, lari, lari menjauh dari medan perang. Nah, jadi Allah punya tentara yang sangat banyak. Ketenangan ini tentara dari Allah untuk menguatkan orang-orang beriman. Ketakutan ini tentara dari Allah untuk membuat rendah, membuat kalah orang-orang kafir. Demikian juga termasuk tentara Allah adalah wa anzala, dan Allah menurunkan junud dan tentara-tentara lam tarauha, yang kalian tidak bisa melihatnya. Kira-kira siapa ini? Para malaikat. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, murdifin, malaikat-malaikat yang murdif, malaikat-malaikat yang datang bertubi-tubi. Mumiddukum bi alfin, saya membantu kalian dengan 1000 minal malaikah, dari malaikat, tapi tidak tampak. Maka Allah mengatakan lam tarauha, kalian tidak bisa melihatnya. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa malaikat itu makhluk halus, nggak kelihatan. Sama dengan jin, makhluk halus, nggak kelihatan. Jin bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Malaikat bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat malaikat. Ternyata hewan-hewan itu bisa melihat, setan bisa melihat malaikat. Malah kita nggak bisa, Pak.
Jadi mata kita ini kalah sebenarnya dengan matanya ayam. Mata ayam bisa melihat malaikat. Kok tahu dari mana? Ada hadisnya. Mari kita lihat. Ra'at malakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah." Apabila kalian mendengar kokok ayam, fas'alullah min fadli. Mintalah kepada Allah karunia. As'alullah min fadli, ya Allah saya minta karuniamu. Ya, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Fa innaha ra'at malakan, karena saat itulah ayam melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, kalau kalian mendengar suaranya keledai, dalam hadis yang lain anjing, fata'awwadzu billahi minasyaiton, berlindunglah kepada Allah dari setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitanan, karena dia saat itu sedang melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita masih kalah dengan hewan-hewan itu. Nah, seandainya mata ayam itu bisa dipasang di mata kita, enak itu. Pasang sini klek supaya bisa melihat apa? Malaikat. Tapi sayangnya nggak bisa. Ya. Dipasang di sini ya nggak akan kelihatan apa-apa. Karena apa? Bukan tempatnya. Dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha dikirimi salam oleh malaikat Jibril, maka Aisyah alaihi salam menjawab, alaihi salam, mudah-mudahan dia juga mendapatkan salam. Kemudian Aisyah mengatakan, nara tara ma la nara. Engkau melihat wahai Rasulullah sesuatu yang kami tidak melihat. Ya Aisyah, wa ya Aisyah, hada Jibril, ini Jibril yaqra alaikis salam, mengucapkan salam pada kamu. Jadi waktu itu Nabi bersama Jibril, tapi Aisyah nggak lihat. Maka Aisyah menjawab, wa alaihis salam, mudah-mudahan Jibril juga mendapatkan salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dititipi salam oleh seseorang, cara jawabnya gini, wa alaihis salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Tara ma la ara, Anda melihat sesuatu yang saya tidak melihat, ya Rasulullah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah pun menyiksa orang-orang kafir, yaitu kaum Hawazin tadi. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir, yaitu pasti akan disiksa oleh Allah. Jadi akhirnya Hawazin kalah. Yang dimaksud disiksa ini 3. 1, ada yang dibunuh, ini juga siksa. 2, ada yang dijadikan tawanan, ini juga siksa. 3, harta mereka jadi rampasan perang. Ini juga siksaan. Maka ada 3 macam siksaan dalam perang Hunain ini untuk orang-orang kafir, dibunuh, ditawan, dirampas harta perang, ada harta rampasan perang mereka. Tapi setelah itu Hawazin akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, mereka ngatung kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam, maka tawanan-tawanan kami tolong dilepas. Harta-harta rampasan tolong dikembalikan. Bagaimana jawaban Nabi untuk pertanyaan itu? Insya Allah akan kita bahas pada waktu yang akan datang, karena dijelaskan pada ayat 27 dan sudah berpindah pada halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.